Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah berbagi tujuan saya ini adalah untuk mendalami lebih lanjut apa yang sedang Apple alami. Marfu'ah berusia 15 tahun dan berstatus anak tunggal di keluarganya. Semester lalu lulus dari SMP Kenangan dan Ujian. Meski tinggal di kota Tambang Kecil, Rawang, Kabupaten Bangka, dia adalah anak perempuan yang percaya diri, terbiasa mandiri, membuat keputusan cepat, dan dia sangat menghargai waktu. Dia lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya. Selama di SMP, dikenal oleh teman-temannya dan gurunya sebagai orang pertama dalam menemukan jawaban soal-soal matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dia sangat termotivasi dan antusias terhadap persoalan pelestarian alam, teknologi informasi meskipun pada usia yang sangat muda. Ia perhatiin dengan kerusakan alam di sekitar kota tempat tinggalnya karena aktivitas tambang timah ilegal. Ia mendapat dukungan kedua orang tuanya untuk ikut serta dalam kedua kegiatan tersebut di luar sekolah. Bagaimana Apple? Apakah ada yang bisa Apple lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saat ini Marfu'ah bersekolah di satu-satunya SMA negeri di kota tempat tinggal, kota Terawang. Dia memiliki harapan yang tinggi terhadap karir masa depannya, yaitu sebagai ilmuwan bidang sains, dan telah mulai merintis jalan ke sana dengan bergabung di berbagai media sosial yang khusus membahas bidang sains dan teknologi informasi. Orang tuanya, Pak Damar dan Bu Ningrum, merupakan pendatang yang bekerja sebagai pengusaha kecil menengah dan pegawai negeri. Sangat setuju dengan keinginan Marfu'ah. Marfu'ah sendiri dibawa orang tuanya ke kota ini sesaat setelah ia lulus dari sekolah dasar. Namun akhir-akhir ini Marfu'ah agak uring-uringan. Pasalnya, ia terganggu oleh keadaan kelas yang akhir-akhir ini Marfu'ah menurutnya kurang sehat, kurang mendukung suasana belajar yang kompetitif. Menurutnya kurang sehat, kurang mendukung suasana belajar. Temannya terlalu santai dalam belajar. Pada sisi lain, siswa di kelasnya menganggap Marfu'ah kurang gaul, terlalu egois, kurang memperhatikan tata krama dan nilai-nilai kebersamaan sebagai ciri adat istiadat setempat, serta membantu siswa lain yang tidak sepintar dirinya. Menurut Apple, gimana sikap yang dialami oleh klien? Selain itu, ia dinilai kurang peduli dengan kegiatan seni budaya di sekolah. Suatu kali Marfu'ah tidak berpartisipasi dalam lomba keunikan kelas di mana setiap siswa harus berpakaian adat kreasi. Baru pada hari kebangkitan nasional, ia ternyata tetap memakai pakaian seragam sekolah pada hari penilaian. Karena kelakuan kelas Marfu'ah tidak menang dalam perlombaan tersebut, ketua kelas menyalahkan Marfu'ah karena pakaian yang dikenakan tidak masuk kategori Marfu'ah. Marfu'ah berdalih bahwa kekalahan itu tidak ada
terkait dengan dirinya. Ia berpendapat cara orang berpakaian tidak dapat dijadikan patokan menang atau tidak. Marpuan mulai dijauhi sejumlah siswa di kelas, meskipun tidak sampai setengahnya. Dia pun dianggap lebih senang berencengkrama dengan sesama siswa yang berasal dari daerah yang sama dengannya, yang kebetulan sama-sama menyenangi sains dan teknologi informasi. Keluhan dan sikap mereka akhirnya mengusik Marpuah dan membuat kurang fokus dalam belajar. Dalam suatu percakapan waktu SD, apa yang didengar oleh Marpuah? Dalam suatu percakapan sewaktu istirahat, di tengah kekecewaan, Marpuah bertanya, apakah saya membuat kesalahan sejauh ini? Mengenai pembahasan atau lingkungannya, apakah Marpuah merasa dirinya salah? Tidak, jawab Rustam. Tetapi saya merasa engkau perlu pula memperhatikan orang lain, karena seperti diajarkan oleh orang-orang tua kami di daerah ini, kita ini satu kelas, satu sekolah, hendaknya saling memperhatikan dan membantu. Kita di kelas 10 ini sudah lebih dari satu semester dan banyak soalan yang membuat kelas kita tidak mengutamakan kebersamaan. Baik, apa yang dikatakan oleh Marpuah untuk mendukung kelas ini? Baik, katakan padaku apa itu. Saya ingin mengetahui semuanya agar saya dapat mendukung kelas ini menjadi lebih baik, jawab Marpuah. Apa jawaban temannya Marpuah? Aku rasa kamu sudah tahu jawabannya, jawab Rustam. Ada banyak hal yang harus diperbaiki tentang suasana di kelas ini. Yakinlah. Saya juga pada awalnya seperti engkau kesabaran untuk mencapai keberhasilan bersama. Kenyataan teman-teman kita berasal dari berbagai daerah dan lebih senang bergaul dengan sesamanya, sehingga selain susah untuk maju menerima cara pandangan lain, juga belum tentu dapat menyatu dalam waktu dekat. Kita tidak boleh berbuat satu kesalahan dengan mengabaikan perbedaan adat istiadat yang mereka bawa. Apakah Marpuah tidak percaya itu? Marpuah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia merasa tidak ada persoalan dan bukan tanggung jawabnya untuk mengubah perilaku siswa lain. Itu seharusnya tanggung jawab masing-masing guru dan orang tuanya. Bagaimana setiap siswa harus belajar keras jika ingin maju dan tidak boleh mengandalkan orang lain, apalagi menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Marpuah tampak sangat bersemangat dalam menyampaikan keluhannya. Apa pendapat menurut pengurus OSIS mengenai percakapan ini? Sementara itu, Sugito, salah satu pengurus OSIS di SMA ini yang sejak tadi memperhatikan percakapan tersebut, sependapat dengan Rustam bahwa Marpuah telah berlebihan walaupun tidak ada yang salah dengan sudut pandangmu. Lalu dengan nada tinggi berkata, kelas macam apa ini yang membiarkan siswa-siswa bercerai-berai, tidak kompak dan lebih memperhatikan kepentingan sendiri. Percayalah, tidak ada gunanya jika hanya kita sendiri yang cinta. Siswa yang pandai sepatutnya turut bertanggung jawab atas teman-temannya yang berkekurangan dengan melakukan berbagai cara terlepas dari mana asal daerah kita. Harusnya belajar dari kelas lain, kompak, saling membantu dan menghargai.
Berarti mantua merasa kecewa apa itu benar? Mertua saat kecewa dengan pendapat teman-temannya terhadap dirinya. Komentar mereka membuat ia gelisah dalam beberapa minggu terakhir. Ia tetap bersikukuh bahwa nasib seseorang ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh diri sendiri. Ia mempertimbangkan untuk menarik diri pergaulan dengan siapapun di sekolah dan lebih fokus pada belajar agar cita-citanya menjadi ilmuwan top dapat terwujud. Mertua merasa kecewa saat mendengarkan pendapat tersebut. Apakah yang dilakukan oleh mertua? Dalam beberapa minggu terakhir, Marpuah tampak murung dan semakin menyendiri, menghindar siswa lain, termasuk anggota kelompok yang biasa ia sambangi dan beraktivitas bersama. Ia merasa kehidupan di kota kecil seperti Terawang tidak sesuai dengan cita-citanya. Kehidupan baginya begitu santai dan lambat. Ia berkesimpulan pantas saja kota ini tidak maju-maju. Sesuai sekolah, ia langsung pulang ke rumah dan seperti biasa ia belajar mengerjakan tugas sekolah dan memperhatikan kembali materi yang telah dibahas di kelas. Namun semakin lama ia tidak dapat berkonsentrasi karena selalu terbayang situasi kelas dan teman-temannya yang seolah memusuhinya. Apakah permasalahan ini diketahui oleh orang tua mertua? Ia mengutarakan persoalan yang dihadapi pada kedua orang tuanya, tetapi jawaban mereka tetap saja tidak memuaskan. Sementara itu tantenya yang merupakan adik dari ibunya yang tinggal di kota lain menyarankan untuk menemui konselor sekolah guna membicarakan dari hati ke hati masalahnya agar ada penyelesaian yang konstruktif. Terima kasih banyak Leka atas untuk membacakan kasus ini. Di keadaan yang lain, temuilah kakak sama pihak harimau lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.